Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Tullab wa talibat MGW kelas 8 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diperkenankan Allah untuk menyambung kembali pelajaran kita yang mana sekarang kita sampai di pelajaran ke-20 dengan judul lanjutan bab keterangan tentang sebagian bentuk-bentuk sihir. Ya, jadi dua bab yang kemarin juga permasalahan sihir, ya sekarang masih lanjutannya. Tujuan dari pembelajaran 20 ini yang pertama, murid dapat menerangkan bahwa mempelajari ilmu nujum, ya ilmu perbintangan, ini termasuk sihir yang diharamkan. Ya, kalau bahasa kita astrologi. Lalu yang kedua, murid dapat menyebutkan bentuk-bentuk ilmu nujum. Ya, ilmu nujum itu apa aja ya. Nah, yang dibolehkan dan yang dilarang nanti. Ya. Kemudian yang ketiga, murid dapat menyebutkan keadaan orang yang hatinya bergantung kepada Allah dan orang yang hatinya bergantung pada selain Allah. Bagaimana keadaannya? Ya. Nah, kita baca ya dalilnya. Nah, ada dua hadis di sini ya. Yang pertama, wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, urung buka ya, man iktabasa syu'batan minan nujumi faqad iktabasa syu'batan minas sihri zada ma zada, kurung tutup. Manik tabasa artinya lihat, siapa yang mencari, mempelajari. Siapa yang mempelajari ya, satu cabang dari ilmu perbintangan, maka sungguh dia telah mempelajari satu cabang dari ilmu sihir. Zada mazada. Ya. Semakin banyak orang mempelajari ilmu tersebut, semakin besar pula dosanya, semakin bertambah pula dosanya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan sanadnya sahih. Ya, jadi syu'bah itu artinya sebagian atau potongan ya, cabang lah ya, kalau bahasa kita. Ya, kalau mempelajari ilmu perbintangan berarti mempelajari ilmu apa? Sihir. Ya, jelas ya. Kemudian yang kedua, walin Nasa'i min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dalam riwayat Imam Nasa'i dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya kurung buka. Nah, Nabi SAW mengatakan, man aqada uqdatan, siapa yang mengikat satu ikatan, buhul itu ya, ikatan ya tertentu dari benang atau tali-tali tertentu ya, thumma nafatha fiha, lalu dia nafatha, an-nafath itu artinya menyembur, maksudnya adalah tiupan yang disertai dengan air ludah tetapi bukan meludah ya. Jadi kayak apa, percikan air ludah. Siapa yang nali-nali bikin tali-tali lalu diperciki air ludah ya, di tali itu dipercikin ludah begitu, fakot saharo, berarti dia telah melakukan perbuatan sihir. Waman saharo fakot asyraka, dan siapa yang melakukan perbuatan sihir maka sungguh dia telah berbuat syirik, kata Nabi. Waman ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, kurung tutup, dan siapa yang menggantungkan diri pada sesuatu ya, maka Allah serahkan ia kepada sesuatu yang ia gantungi itu. Nah, kalau dia bergantungnya pada jimat, ya Allah tinggalkan dia, Allah serahkan dia kepada jimat itu, nggak diurusi sama Allah. Nah, begitu. Nah, jelas ya. Jadi ini yang kedua ini sama tentang perbuatan penyihir ya. Dia ngikat-ngikat tali tertentu lalu ditiup-tiup. Ya, seperti itu ya, sihir. Dan sihir ini jelas sekali adalah kesyirikan. Nah, yang kita bisa petik dari dua hadis ini ya, pokok pembelajarannya yang pertama, ilmu nujum termasuk bentuk sihir. Nabi SAW menggambarkan dalam hadis
dengan satu kabar yang maknanya larangan dan peringatan. Bahwa siapa yang mempelajari suatu dari ilmu nujum, maka sungguh dia telah mempelajari sesuatu dari ilmu sihir yang dilarang. Ya. Karena dalam ilmu nujum, ya, ilmu tentang ramalan bintang, ini ada pengakuan tentang ilmu gaib, ya, yang mana sesungguhnya ilmu gaib itu hanya Allah saja yang mengetahuinya. Nah, ahli nujum, tukang ramal dengan bintang itu, mereka berdalil dengan keadaan-keadaan langit untuk menentukan kejadian di bumi. Ini tolong kasih garis bawah nih. Ya. Jadi kesalahannya tukang ramal dengan bintang itu ini. Mereka berdalil, ya, dengan keadaan yang ada di langit untuk menentukan kejadian yang ada di bumi. Inilah yang terjadi pada apa? Pada ramalan dengan rasi bintang. Oh, kalau lahirnya tanggal sekian berarti itu rasi bintangnya Scorpio misalkan. Maka ramalannya bulan ini akan begini dan begitu. Ya, dia kan mengait-ngaitkan bintang dengan kejadian di bumi. Jelas ya? Nah, seperti itulah ya contoh dari sihir ini. Ya, contoh dari kesyirikan dengan perbintangan ini. Paham ya? Nah, mereka menyatakan bahwa barang siapa yang lahir pada bintang fulan maka dia akan bahagia, dan siapa yang lahir pada bintang fulan dia akan sengsara, ya kan? Rasi bintang itu ya. Maka kalau masih ada yang senang baca atau apa ya kaitannya dengan itu ya tinggalkan ya. Itu kesyirikan ya. Tidak boleh kita ikut-ikutan dalam kesyirikan. Maka ini termasuk mengaku mengetahui ilmu gaib. Kasih garis bawah nih ya. Kesalahan besarnya orang yang meramal itu di sini, meramal dengan bintang itu, dia mengaku mengetahui ilmu gaib ya, tentang masa datang ya, padahal ilmu gaib itu hanya khusus Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Allah mengatakan wa ma ya'lamul ghaiba illallah. Tiada yang tahu urusan gaib itu kecuali Allah semata. Malaikat aja nggak tahu, nabi aja nggak tahu ya. Kok kemudian ada orang ya yang mengaku tahu ilmu gaib, ya berarti dia itu berbuat kesyirikan, berbuat lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Sesungguhnya Allah adalah yang mengatur seluruh alam semesta, sedangkan bintang-bintang tidak memiliki hubungan sedikit pun dengan kejadian yang ada di bumi dan keadaan manusia. Ya, jadi bintang itu ya tidak ada hubungannya dengan nasib tersebut. Ya. Nabi SAW menerangkan bahwa ketika seorang ahli nujum ya bertambah banyak mempelajari ilmu bintang itu, ilmu nujum itu, maka semakin banyak pula dia mempelajari sihir, sehingga semakin banyak pula, semakin bertambah pula dosanya. Adapun mempelajari perhitungan kedudukan matahari, bulan dan bintang, maka itu termasuk ilmu falak ya, yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Dengan ilmu tersebut kaum muslimin bisa mengetahui arah mata angin, waktu-waktu ibadah, waktu-waktu untuk bercocok tanam, yang hal tersebut disyaratkan untuk dipelajari karena kaum muslimin membutuhkan ilmu tersebut. Jadi begini ya, di akhir ini ilmu nujum itu dibagi menjadi dua gitu ya. Yang pertama disebut dengan astrologi ya. Saya singkat belakangnya aja. Yang kedua astronomi. Bintang itu kan ya, istilah latinnya kan astro. Kalau astrologi itu yang belajar ramalan tadi. Oh, kalau lahir di bulan ini berarti bintangnya ini, rasi bintangnya ini berarti nasibnya nanti begini. Ini haram, ini mutlak ya, kesyirikan, paham? Kan tapi yang kedua ya, astronomi itu mempelajari kedudukan matahari, bulan, bintang ya. Yang ini termasuk ilmu falak. Jadi kan antum kalau memperhatikan kayak bulan itu, setiap hari bulan itu bergerak. Maksudnya sekarang mungkin ada di sebelah barat tetapi agak ke selatan sedikit. Nanti besok itu dia berubah, agak ke utara sedikit dan seterusnya. Ya, mempelajari kedudukan bintang, bulan dan matahari seperti itu, ini membuahkan apa? Ini seorang bisa mengetahui mata angin, waktu ibadah, waktu cocok tanam ya kan. Seperti sekarang kan duhurnya maju sekali, 11:30. Tapi nanti bisa jadi duhurnya ya mataharinya
bergeraknya apa namanya, ketika mengelilingi buminya lebih lama, mataharinya apa, duhurnya bisa jadi pukul 12 kan begitu. Ya, maka seperti ini dinamakan astronomi dan ini tidak mengapa, paham ya? Nah, karena dia tidak mengaitkan ya antara perbintangan tadi dengan nasib, dengan ilmu gaib, paham ya? Dan seorang kan tahu ya perbedaannya ini dengan jelas, dengan apa, melihat prakteknya itu bisa tahu. Jelas ya ini ya. Nah, jadi ada astrologi ini yang dilarang dan dua astronomi ini yang dibolehkan karena tidak terkait dengan ilmu gaib. Paham ya? Taib. Kemudian ya pelajaran kedua yang kita bisa petik dari hadis di atas adalah sihir ikatan. Ya, di hadis yang kedua itu Nabi SAW memperingatkan dari yang disebut dengan sihir ikatan. Kasih garis bawah. Kalau bahasa Arabnya ya ukot tadi. Ya. Surat Al-Falaq, min syarrin nafathati fil uqad. Dari aku berlindung pada Allah dari kejelekan nafathat, tukang sihir perempuan yang meniup-niup ikatan. Ya. Nah, sihir ikatan ini ada. Ya. Nabi SAW memperingatkan dari ini, sihir ikatan ini dengan menggunakan benang ya atau yang lainnya. Dia ngikat-ngikat lalu ditiup-tiup. Ya, barang siapa yang melakukan itu, dia termasuk musyrikin karena sihir tersebut tidak bisa dikerjakan kecuali dengan beribadah dan mendekatkan diri kepada setan. Kasih garis bawah nih. Ya, orang nali-nali ngikat-ngikat diludahi kok bisa memadorotkan, bisa membahayakan, bisa melukai, bisa bahkan membunuh orang lain. Ya, ini dari mana? Ya, kalau dia tidak kerja sama dengan setan, ya itu tidak mungkin. Ya kan? Nah, tukang-tukang sihir ya, dia itu tidaklah bisa melakukan itu semua kecuali dia beribadah dan mendekatkan diri kepada setan, waliyatubillah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berlindung dari kejelekan mereka dalam firman-Nya ya. Nah, wa min syarrin nafathati fil uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada ikatan-ikatan, pada buhul-buhul, yaitu tukang sihir yang melakukan perbuatan ini. Jadi sihir dengan ini memang ada ya, dan kita diperintahkan untuk ya berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari apa sihir jenis ini ya. Nah, dan jangan sampai ya kita berurusan dengan orang-orang yang memiliki apa sihir-sihir seperti itu ya. Baik. Lalu yang ketiga, yang terakhir ya, barang siapa bergantung pada sesuatu, maka ia akan diserahkan kepadanya. Maksudnya apa? Ini sesungguhnya kebahagiaan dan kebaikan hati seorang ya, itu ada kalau dia bergantung hanya kepada Allah saja. Ini tolong kasih garis bawah ya. Seorang itu bahagia kalau dia itu bergantung pada Allah gitu. Nah, siapa yang hatinya bergantung pada Allah, maka Allah akan cukupi dia dan melindunginya dari segala yang membahayakannya. Nah, tapi sebaliknya, siapa yang bergantung pada selain Allah, maka Allah akan menyerahkannya kepada apa yang dia bergantung padanya dan Allah akan hinakan dia. Nah, maka siapa yang bergantung pada tukang sihir, setan, jimat, ikatan-ikatan benang, ya, sungguh dia telah rugi dan binasa. Ya, maka Allah akan serahkan dia pada jimat-jimat tersebut. Allah akan tinggal dia. Nah, adapun sabda Nabi SAW, wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, ya, siapa yang menggantungkan diri pada suatu, maka Allah serahkan orang itu kepadanya. Maka ini mencakup semua sikap bergantung kepada Allah dan kepada semua selain Allah. Ya. Maka wajib bagi seorang muslim untuk hatinya itu bergantung dan bersandar hanya kepada Allah saja dalam segala urusan, karena Allah akan mencukupi setiap orang yang bertawakal kepadanya. Jadi ya, bergantung pada selain Allah itu ya maksudnya mengharapkan pertolongan pada selain Allah ya. Dia mengedepankan selain Allah ya. Dia benar-benar ya ingin harapannya itu digantungkan pada selain Allah, ya Allah akan tinggalkan dia. Allah akan serahkan, enggak urusi dia. Ya. Maka terjadi kan orang kalau punya jimat. Contoh ya. Dia mau dagang, jimatnya ketinggalan, wah nggak jadi dagang itu. Kenapa? Karena dia tergantung pada jimatnya itu. Wah lah jimatnya keri, nggak rapayu gitu dagangannya. Nah, akhirnya dia nggak jadi dagang. Maka seperti inilah yang terjadi pada orang yang melakukan dan tercemar oleh kesyirikan. Paham ya? Maka kita berlindung pada Allah dari segala jenis kesyirikan yang nampak maupun tidak nampak. Ya, evaluasinya ada 4 soal ya. Tolong dikerjakan di buku khusus, nanti insya Allah
kita kumpulkan ya ketika masuk nanti. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Kita akhiri ya dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.